Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Al-Habib Zubaidi, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah video pembelajaran dengan tema rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Video ini saya susun sebagai bagian implementasi pembelajaran yang inovatif, interaktif, serta sesuai dengan kompetensi pedagogik dan profesional yang diharapkan dalam program PPG ini. Harapan saya video ini dapat membantu peserta didik memahami materi secara lebih mudah, menyenangkan, dan lebih bermakna. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kelas ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, siap belajar. Yes. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak. Ada yang sakit barangkali? Tidak ada. Oke. Untuk itu Pak Fahmi akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Bundan Megantara, Huma Matarali, M. Ristan Abdul Faiz, M. Zaida Imania, Valen Eka Ramadan, Hilmi, Ciko Setiawan, Ahmad Zikri Al-Fajar. Seperti biasa, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita memulai pembelajaran kali ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, silahkan semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum duduk, Pak Fahmi mau mengecek kesiapan kalian dalam belajar. Silahkan dicek kerapiannya, mulai dari atas sampai bawah. Adakah yang perlu dirapikan? Barangkali kopiahnya agak miring, dasinya, baju lengannya belum dikancing. Nah, silahkan dikancing. Kalau perlu silahkan hadap-hadapan dua-dua, temennya mengecek kerapian temennya yang lainnya. Oke, kalau perlu juga temennya boleh, misalkan merapikan baju temennya. Baik, sudah ya? Cukup? Oke. Silahkan juga kamu cek
kebersihan kelasnya. Silahkan dilihat di sekitar apakah ada sampah-sampah. Kalau ada silahkan diambil dan dibuang di tempat sampah. Ada? Tidak ada? Bersih ya? Baik, alhamdulillah kalau sudah bersih, silahkan kalian duduk kembali. Untuk menambah semangat kita kali ini, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan beryel-yel terlebih dahulu. Kita akan pandu melalui musik ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, Pak Fahmi ingin tahu pemahaman materi kalian terhadap materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya? Yaitu adalah materi ghibah dan tabayun. Oke. Pak Fahmi mau tanya kepada kamu semuanya, nanti silahkan angkat tangan. Oke. Apa itu ghibah? Baik, Bundan, apa itu ghibah, Bundan? Itu membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Bagus. Jadi kita tidak boleh ya, kalau kita membicarakan keburukan orang lain maka kita tergolong orang yang berghibah, orang yang berdosa. Betul. Oke. Pak Fahmi mau menunjuk sekarang. Kalau menurutmu Zikri ya. Mengapa ghibah itu dilarang dan apa dampak buruknya? Zikri. Merusak persaudaraan dan yang jelas membuat orang sakit hati. Ghibah merusak persaudaraan, yang jelas membuat sakit hati. Betul. Kalau kita membuat sakit hati orang lain, kita akan juga kena dosa. Kena dosa. Oke, sekarang mengapa kita perlu membiasakan diri untuk bertabayun? Silahkan angkat tangan. Saya Pak. Ya, baik. Epi, kenapa kita harus membiasakan bertabayun? Tabayun membuat kita tidak salah paham dan tidak menyebarkan berita bohong. Oke, membuat kita tidak salah paham dan tidak menyebarkan berita bohong. Baik, alhamdulillah kalian mengingat pembelajaran yang sebelumnya dengan baik. Sekarang kita akan belajar ke materi selanjutnya, yaitu adalah materi rukhsah, yaitu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita beribadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Artinya apa? Kita itu di dunia sebagai manusia hanyalah hamba Allah. Tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi kita dalam memenuhi ibadah kepada Allah tidak jarang kemudian menemukan kesulitan-kesulitan, masyakoh, sehingga untuk melaksanakan ibadah secara sempurna, melakukan ibadah seperti halnya orang yang tidak memiliki kesulitan, justru akan merepotkan diri kita, kadang bahkan membahayakan diri kita. Nah, inilah yang dinamakan rukhsah, kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, maka materi kita kali ini memiliki tujuan pembelajaran. Satu, kita akan memahami pengertian, dalil dan alasan kenapa kita memerlukan rukhsah. Kemudian nanti juga kita akan memahami melalui diskusi kelompok contoh-contoh rukhsah, mulai dari rukhsah sholat,
rukhsah puasa, rukhsah zakat, dan rukhsahnya haji. Dan yang terakhir kita akan mengetahui hikmah apa di balik keringanan yang diberikan oleh Allah ini. Harapannya pembelajaran kita kali ini kita menjadi orang yang bersyukur, tidak abai akan perintah Allah, tidak abai akan beribadah kepada Allah. Baik, sebelumnya silahkan disimak pengantar materi kita kali ini. Pak Fahmi akan menampilkan slide yang di situ sebagai pengantar materi kita. Studi kasus rukhsah sholat, puasa, zakat, dan haji. Baik. Kasus 1, sholat dalam perjalanan. Ahmad bepergian keluar kota sejauh 200 km. Ketika waktu zuhur tiba, ia boleh melaksanakan sholat zuhur hanya 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Mengapa Ahmad boleh sholat zuhur hanya 2 rakaat? Yang terakhir, haji bagi orang yang lemah. Pak Budi sangat ingin menunaikan haji, tapi fisiknya sudah lemah karena usia lanjut. Ia boleh menghajikan lewat anaknya dengan cara badal haji. Mengapa Pak Budi boleh menghajikan lewat orang lain? Jadi di slide itu kamu diperlihatkan kasus-kasus di mana kemudian orang mengalami kesulitan dan diberikan keringanan dalam ibadahnya. Oke. Untuk memperdalam materi kita kali ini, silahkan kamu membentuk 4 kelompok. Pak Fahmi akan memberikan kamu masing-masing kelompok adalah Chromebook. Masing-masing kelompok dapat Chromebook. Nah, di dalam Chromebook itu nanti kamu mengakses materinya. Jadi materi kita kali ini berbasis online. Silahkan nanti dijawab di dalam materi yang telah Pak Fahmi siapkan itu. Bisa dimengerti? Oke. Aktifkan dulu. Untuk mengakses itu kita memerlukan WiFi. Bisa masuk? Belum? Bisa? Oke. Masuk pada link Google Drive yang Pak Fahmi kirim. Masuk ke link Google Drive yang Pak Fahmi kirim, silahkan akses materinya. Di situ Pak Fahmi ada menampilkan sumber materi, sumber belajar, kemudian ada lembar kerja peserta didik baik kelompok maupun individu. Kamu fokus pada LKPD yang kelompok saja dulu, nanti LKPD individu berbentuk print out, itu ya. Silahkan diakses. Silahkan kamu diskusikan, kamu tulis rukhsah tugas kelompoknya masing-masing. Silahkan ditulis di baliknya yang tugas kelompok, contoh-contoh rukhsah yang ada. Kalau itu nanti sudah, silahkan dikerjakan untuk tugas individunya. Selain materi di dalam file, kamu juga bisa mengakses materi-materi di luar itu. Kamu bisa menggunakan internet, ya, baik dari YouTube, mungkin web, ataupun artikel-artikel atau jurnal-jurnal lainnya. Kamu bisa mengaksesnya untuk menambah hasanah keilmuan kita pada pagi hari ini. Baik, silahkan masing-masing kelompok, silahkan mempresentasikan hasil kelompoknya. Sebelum itu silahkan dikerjakan tugas individunya, silahkan diselesaikan. Boleh saya ambil?
Oke, baik. Silahkan kalian mempresentasikan hasil kelompoknya. Boleh kalian bawa itu Chromebooknya untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Silahkan Pak Fahmi mulai dari kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kita dapat dari materi rukhsah dalam sholat. Rukhsah dalam sholat ada 2 jenis. Yang pertama jamak dan yang kedua adalah qasar. Jamak adalah keadaan di mana seorang musafir boleh menggabung sholat antara sholat yang pertama dan yang kedua ada satu waktu. Ada kalanya di waktu yang pertama yaitu jamak dan waktu yang kedua yaitu jamak akhir. Nah, qasar sebagai pemahaman mana orang musafir boleh meringan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan ketentuan perjalanan tidak boleh berniat maksiat dan lebih dari 2 rakaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan bisa dudukkan lagi. Kita lanjutkan kepada kelompok 2. Silahkan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Duduk aja enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerjasama kami tentang rukhsah tentang puasa. Ada 2, yaitu puasanya orang musafir. Orang yang berpergian jauh boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan syarat menggantikan puasanya di hari lain. Yang kedua, yaitu puasanya orang yang sakit. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa jika puasanya akan memberatkan sakitnya dengan syarat menggantikan puasanya di hari yang lain. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terakhir kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan rukhsah haji boleh diwakilkan ibadah haji. Ibadah haji boleh diwakilkan kepada orang lain yang lebih mampu jika seseorang yang mau melaksanakan haji sedang pelemahan fisik dikarenakan lainnya usia atau sakit fisik yang dapat membuat orang itu tambah sakit parah jika melakukan ibadah haji. Sekian dari mempresentasikan kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi kalian. Jadi yang perlu Pak Fahmi tekankan kepada kalian tentang materi rukhsah ini, yang pertama adalah azimah, artinya keadaan aslinya. Kita tidak memiliki kesulitan ibadah. Ketika kita tidak memiliki kesulitan ibadah, maka kita wajib melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Tapi kadang kalau kita menemukan kesulitan, contoh saja misalkan kalau kita berpuasa, kemudian naik kendaraan, kemudian sampai muntah, ya, terus kemudian kalau dipaksa diteruskan untuk berpuasa justru malah membuat kita sakitnya tambah parah, misalkan pingsan, misalkan sampai
perutnya, sakit yang berat dan sebagainya, maka kita mendapatkan rukhsah dari Allah, yaitu boleh untuk tidak berpuasa. Syaratnya harus diganti di hari lain. Nah, seperti itu. Tadi ada seperti haji. Haji, ada niat haji, sudah mampu secara materi, ternyata fisiknya menjadi berkurang, kemudian tidak mampu melaksanakan ibadah haji, sehingga boleh untuk dibadalkan kepada orang lain. Syaratnya sudah berhaji. Oke. Apa hikmah dari pembelajaran kita kali ini tentang rukhsah? Yang pertama, bahwa Allah itu memudahkan kita dalam beribadah. Ada lagi misalkan hikmah dari ini adalah kita patut untuk berterima kasih kepada Allah, bukan untuk menggampangkan, melainkan ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bisa dipahami ya? Baik, kita simpulkan materi kita hari ini. Oke. Pengertian rukhsah. Tadi apa, seperti halnya yang kamu simak, pengertian rukhsah adalah keringanan beribadah oleh Allah. Nah, syaratnya apa? Ketika kita mendapatkan kesulitan. Jika tidak mendapatkan kesulitan, bagaimana? Apakah kita mendapatkan rukhsah? Betul. Nah, ini alasan rukhsahnya adalah mendapatkan kesulitan. Oke. Contohnya rukhsah sholat apa? Tadi sholat jamaah. Sholat boleh di jamaah dan di qashar. Syaratnya apa? Bepergian jauh, minimal 2 marhalah, dengan tujuan baik. Betul ya? Apakah boleh tujuannya misalkan untuk bermaksiat? Rukhsah puasa tadi apa? Misalkan jika berpuasa tambah sakit, atau misalkan di tengah-tengah puasa kita sakit, maka boleh untuk mengganti di hari lain. Rukhsah zakat boleh dengan uang jika memang kesulitan menemukan, atau boleh dengan uang jika mustahiknya orang yang menerima zakat menghendaki menerima zakat dengan uang. Haji, jika fisik tidak mampu, maka apa tadi? Boleh dibadalkan, dilaksanakan oleh orang lain. Oke, sekarang hikmahnya. Apa hikmah dari rukhsah? Allah memberikan keringanan dalam beribadah, tidak memberatkan. Kalau sudah diberi keringanan, maka kita harus bersyukur, bukan malah menggampangkan. Baik, selesai sudah materi kita kali ini. Mari kita tutup materi kita kali ini, pembelajaran kita kali ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.